Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Ya, di mana itu, Pak? Jadi ini ada pertanyaan, rakaat pertama umpamanya tabat, setelah itu ditambah kulhu. Rakaat kedua kuliah umpamanya ya ditambah kulhu, ya. Nah itu bagaimana? Begini Pak, ada riwayat, ini hadisnya sahih. Salah satu imam di Masjid Kuba, ya Masjid Kuba sana dulu, itu setiap ngimami ditambahi kulhu. Setiap ngimami ditambahi kulhu. Nah yang sahabat yang lainnya itu kan ya untuk mangkel ini apa wong iki kondi iki lapor nang Rasulullah. Pak Fulan itu nek ngimami kok mari surat ini tambah kulhu, surat ini tambah kulhu. Tekani ambek Rasulullah. Bener enggak apa ngimami ngono? Enggak ya Rasulullah. Apa nah, kula seneng kali surat Al-Ikhlas kulhu. Nah, apa kata Rasulullah? Senengmu ambek surat Al-Ikhlas mlebu swarga. Itu dasarnya gitu Pak. Ada salah satu imam di Masjid Kuba seneng maca kulhu, masuk swarga perkara kulhu. Ya, mungkin salah satu orang itu nyontoh semacam itu. Ngamal hadis ini loh. Ya, ngamal hadis ini. Cuma di keumuman itu ndak umum. Ya, nah iso gak usah tek ngono kecuali nek salat dhewe. Ya, terus kedua, upayakan sholat itu kalau membaca surat rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat pertama itu sama rakaat kedua itu tartibul surat itu harus dapat urutannya loh Pak. Ya, jadi umpamane mulai apa itu inna anzalnahu, ya. Jadi setelah watini terus iqra inna anzalnahu lam yakunil ya dan seterusnya. Nah urutannya ini harus hafal, jangan sampai balik jomplang mari kuliah langsung alam nasyok, ya kuliahnya pendek alam nasyoknya pendek panjang, itu sudah menyalahi kesunahan. Kuliahnya ini harusnya di nomor 2, alam nasyoknya nomor 1 dibalik. Jadi upayakan kalau kita sholat utamanya ngapun jadi imam umpamanya. Ini juga harus urutannya juga pas ya. Jangan sampai contoh umpamanya watini, setelah watini itu kan iqra. Nah, kalau kita baca watini dulu lalu iqra, ini urutan suratnya betul, tapi panjang pendeknya itu juga kurang pas. Watini lebih pendek, iqra lebih panjang. Bagaimana? Ambil bawahnya. Setelah watini inna anzalnahu. Nah, itu lebih pendek. Nah, nanti setelah iqra inna anzalnahu lebih bagus. Ya. Atau setelah watini lam yakunil. Ini urutannya betul. Ya, tapi panjangnya beda ya. Jadi ini umpamanya Pak Basawi monggo dikasih kulhu terus tidak apa-apa, nek sholat dewe ya. Ya. Nah begini, itu beda. Itu cerita atau riwayat yang saya sampaikan tadi imam di Masjid Kuba, dan para sahabat tidak ada yang pernah gitu. Ya, apakah itu memang dikhususkan oleh orang itu atau boleh dicontoh, wallahu a'lam lah. Ya, tapi menurut saya secara keumuman tidak usah nambahi, tidak apa-apa. Ya, tapi untuk Rasul sendiri, nah begini, yang dimaksud itu hanya satu surat kuliah pertama, nanti kedua juga kuliah disengaja, itu tambahan. Yang kulhu itu kan tambahan, ya, bukan satu-satunya surat yang dibaca ya. Umpamanya kalau nggak hafal yang banyak Pak, gini Pak ya, sholat tahajud umpamanya, ini ibu ya, sholat tahajud 2 rakaat aja. Saya itu hafalnya, saya kan hafal itu 14 surat Pak.
Ya. Jadi 14 surat hafal. Mulai Al-Hakumut sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu 13 ditambah surat Fatihah 14 surat saya itu hafal. Ya. Nah, kan suratnya itu 114, sing 100 gak hafal ya. Nah, umpamanya kata pertama Al-Hakumut ya sampai umpamanya kuliah kata pertama. Nah, nanti umpamanya idza jaa sampai Qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Itu boleh. Ya, untuk panjang titik sholat dewian lho Pak umpamanya ya. Jadi supaya dapat pahala lebih banyak. Jadi Al-Hakumut ya, terus Walasoi ya, terus dan seterusnya. Ya sampai Qul a'udzu sampai kuliah umpamanya ya. Itu nanti Pak ya. Ada pertanyaan mungkin? Ini kalau sholat sendirian upayakan. Nah, kalau sholat ngimami lebih bagus, lebih ringan ya, diperingan. Nah, sholat dewe dipanjangkan sepanjang-panjangnya ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya, mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.